Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya akan sangat banyak. Keturunannya itu akan tinggal di tanah asing, di suatu negeri yang bukan kepunyaan mereka. Mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada Abraham disampaikan dari Abraham kepada Ishak. Dari Ishak disampaikan kepada Yakub. Dari Yakub pun disampaikan ke anak-anaknya. Tetapi hanya anak-anaknya itu, hanya Yusuf yang tahu dan memegangnya erat-erat. Janji Tuhan bahwa keturunan Abraham itu akan tinggal di tanah asing, akan diperbudak dan dianiaya. Tinggal di sana selama 400 tahun lamanya. Itu bukan suatu hal yang diperbuat dengan cara-cara yang biasa. Itu bukan hal yang lumrah, karena hal itu sudah Tuhan tetapkan. Jadi ayat itu menuliskan bahwa Yusuf tetap tinggal di Mesir. Tidak akan mau dikuburkan kalau bangsa itu tidak keluar dari Mesir. Jadi dia meminta supaya dikuburkan ketika bangsa itu keluar dari Mesir. Dia pegang janji itu. Itulah yang dia tangkap tentang perkataan Tuhan dari nenek moyangnya dan turun-temurun sampai kepada dia. Karena itu saudara, berita tentang Yusuf ini adalah cerita hal yang luar biasa. Yusuf tahu tentang janji Tuhan. Dan bukan saja Yusuf yang tahu, tetapi kita tahu hanya Yusuf saja yang memegang janji Tuhan. Selama dia di Mesir, dia memegang janji Tuhan. Bahkan sampai ia mati pun dia minta keturunannya supaya tetap memegang janji Tuhan. Karena itu warisan daripada Yusuf kepada keturunannya itu luar biasa. Sekarang kita mau belajar tentang warisan. Yang pertama yang Yusuf terima dari Abraham. Warisan apa yang Yusuf terima dari Abraham? Warisan perjalanan mezbah. Abraham dididik, dilatih oleh Tuhan. Dari ayahnya penyembah berhala menjadi bapa orang beriman. Ada banyak mezbah yang dibangun oleh Abraham. Ada banyak mezbah yang dimana dia membangunnya. Dia meletakkan anak domba atau lembu. Dia korbankan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pun memintanya kepada Abraham untuk mempersembahkan anak sulungnya. Satu-satunya yang sangat disayanginya. Dan Tuhan melihatnya. Tuhan memperhatikannya. Bahwa Tuhan lebih tahu bagaimana perjalanan hati daripada Abraham ini. Yaitu perjalanan mezbah. Perjalanan mezbah adalah perjalanan yang gak mudah. Perjalanan di mana dia harus meletakkan apa yang paling disayangi, apa yang paling sangat dicintai. Dan saat itu juga Tuhan memperhatikan bagaimana Abraham membawa Ishak ke Gunung Moria, mengikatnya, meletakkannya di mezbah. Pada waktu itu dia langsung menyiapkan pisaunya dan dia melihat ke langit. Seolah-olah dia berkata, inilah anak yang aku persembahkan. Setelah itu dia mengangkat pisaunya dan siap menghujamkan kepada dada anaknya. Atau menyembelih lehernya. Sebagaimana biasa dia lakukan kepada anak domba atau kambing atau anak lembu atau lembu. Dia biasa korbankan itu di mezbah. Saat itu perjalanan mezbah terus dia jalani di hadapan Tuhan.